Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Pranita Effendi dari kelas 12 MIPA 5. Jadi kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan mengenai Omnibus Law. Jadi pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan Omnibus Law? Jadi Omnibus Law ini sendiri adalah undang-undang yang substansinya merevisi dan atau mencabut banyak undang-undang. Konsep ini berkembang di negara-negara common law dengan sistem hukum Anglo-Saxon, seperti di negara Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Belgia. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu, kenapa pemerintah ini merumuskan adanya Omnibus Law? Jadi pemerintah merumuskan visi Indonesia Maju 2045 sebagai langkah strategis menjadikan Indonesia sebagai 5 besar kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2045. Nah, untuk mewujudkannya, pemerintah mengharapkan adanya gelombang investasi guna mempercepat proses pembangunan. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga yaitu, apa saja alasan dan pertimbangan kalian bagi yang setuju dan tidak setuju mengenai adanya Omnibus Law ini? Jadi jawaban saya yaitu saya menolak adanya Omnibus Law dengan beberapa alasan di bawah ini. Yang pertama yaitu merugikan lingkungan dan sosial. Jadi beberapa aturan dalam undang-undang ini berimplikasi pada ketidakpastian aturan, melemahnya instrumen pencegahan lingkungan hidup dengan dihapusnya izin lingkungan, dan pembatasan partisipasi publik. Pada akhirnya, pengaturan ini akan menghambat investor untuk patuh terhadap standar kepatuhan lingkungan hidup dan sosial. Lalu alasan saya yang kedua yaitu Omnibus Law memperburuk hak perlindungan buruh perempuan. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak kenal cuti karena haid atau keguguran, karena hanya menyebutkan cuti tahunan atau cuti panjang lainnya yang diatur dalam kerja. Yang ketiga yaitu cerminan semakin rendahnya komitmen pemerintah dalam melindungi sumber daya alam, hutan, lahan, dan laut Indonesia. Yang keempat, tidak melindungi rakyat. Jadi muatan Undang-Undang Cipta Kerja menghapus ruang partisipasi dan meminimkan perlindungan hak dasar warga negara. Alasan yang kelima yaitu Undang-Undang Cipta Kerja memiliki kemungkinan membuat buruh semakin miskin, memudahkan PHK, dan menurunkan daya tawar buruh. Alasan saya yang keenam yaitu Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law ini mengindikasikan kemunduran dalam pelaksanaan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang harusnya melandasi perekonomian nasional sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Lalu alasan saya menolak Omnibus Law ini yang terakhir yaitu adanya rentan diskriminasi. Jadi di perusahaan investasi asing, buruh Indonesia rentan menjadi korban diskriminasi. Para investor bisa jadi lebih suka merekrut dan memberi penghargaan pada rekan senegara ketimbang memperkerjakan buruh Indonesia. Untuk pertanyaan yang terakhir yaitu, apa manfaat dan kerugian dari adanya Omnibus Law ini? Jadi pertama saya akan menyebutkan tentang kelebihan dari Omnibus Law ini sendiri dulu. Yang pertama yaitu adanya jaminan untuk korban PHK. Nah, salah satu program Undang-Undang Cipta Kerja diklaim bisa melindungi korban PHK. Program ini bernama Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP. Program ini memberikan manfaat berupa pemberian insentif uang tunai dan program pelatihan kerja bagi para korban PHK. Lalu kelebihan yang kedua yaitu sertifikasi halal gratis. Undang-Undang Cipta Kerja diklaim membantu pelaku usaha UMKM. Salah satunya adalah pengurusan sertifikasi halal yang ditanggung biayanya oleh pemerintah. Erlangga, yaitu salah satu anggota DPR, mengatakan bahwa sertifikasi halal untuk UMKM akan digratiskan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini dilakukan untuk mempercepat pengurusan dan kepastian dalam proses sertifikasi halal bagi usaha kecil. Kelebihan Omnibus Law yang ketiga yaitu urus perizinan kapal nelayan makin mudah. Jadi lewat Undang-Undang Cipta Kerja, Erlangga menyatakan mengurus izin kapal kini cukup lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Sebelumnya untuk mendapatkan izin kapal harus melalui beberapa instansi terlebih dahulu. Lalu kelebihannya yang terakhir yaitu penyediaan lahan lewat bank tanah. Pemerintah melalui undang-undang ini juga akan membentuk bank tanah. Nantinya bank tanah akan mendistribusikan tanah untuk keperluan masyarakat. Undang-Undang Cipta Kerja juga menjamin penggunaan lahan konservasi hutan yang sudah digunakan oleh masyarakat. Selanjutnya di sini saya akan membacakan kekurangan dari Omnibus Law. Yang pertama, Omnibus Law ini rencananya akan menghilangkan upah minimum dan menggantinya dengan penerapan upah per jam. Bagi buruh dengan jam kerja kurang dari 40 jam akan mendapatkan upah di bawah minimum. Lalu, kekurangan yang kedua yaitu menghilangkan pesangon.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur besaran pesangon maksimal 9 bulan dan dapat dikalikan 2 untuk pemutusan hubungan kerja atau PHK jenis tertentu, sehingga totalnya bisa mendapat 18 bulan upah bakal dihilangkan. Lalu kekurangan yang ketiga yaitu fleksibilitas pasar kerja dan perluasan outsourcing. Omnibus Law akan memperkenalkan istilah baru yaitu fleksibilitas pasar kerja. Fleksibilitas pasar kerja ini sendiri yaitu berarti tidak ada kepastian kerja dan pengangkatan status menjadi karyawan tetap atau perjanjian kerjasama dalam waktu yang tidak tertentu. Lalu yang terakhir yaitu Omnibus Law akan membuka ruang besar tenaga kerja asing atau TKA tidak berketerampilan atau unskilled untuk masuk dan bekerja di Indonesia. Padahal Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur jabatan yang boleh ditempati oleh TKA, yakni yang membutuhkan keterampilan tertentu yang belum dimiliki oleh pekerja-pekerja lokal. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan tentang Omnibus Law. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.